Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Taubat itu adalah pintu dari segala amal. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam satu rumah, saran saya jangan lewat jendela tapi lewat pintu. Bisa lewat jendela tapi nggak cocok. Orang mau beramal soleh, ini kalau konteksnya makom fit tasawuf ya. Jadi di dalam tasawuf itu ada makom namanya. Makom itu adalah satu tempat, satu keadaan yang harus dilalui. Yang harus dilalui berarti ada usaha, ikhtiar. Bukan yang dialami. Bedanya dilalui dan dilalui itu ada usaha, dialami itu keadaan. Makan itu usaha, kenyang itu hasil. Makanya dalam kajian tasawuf ada makom, ada ahwal. Makom itu tempat yang harus dilewati. Ahwal itu keadaan yang dirasakan. Jadi dalam, walaupun memang tidak sistematis ya, tapi pintu dari segala perjalanan amal manusia itu seorang mukallaf ya, seorang mukallaf. Kita ini mukallaf ini, balik berakal, sudah sampai umur, bisa membedai hak dan yang batil, sampai kepada kita dakwah. Apa itu? Pintunya taubat. Jadi taubat, wara', juhud, qanaah, sabar, tawakal, ridho. Itu kira-kira itu. Tapi tidak sistematis. Meskipun ada ulama yang menyebut sistematis. Tapi pintunya adalah taubat. Nanti rasa yang dirasakan itu apa? Yang dirasakan itu pertama bisa saja merasa diawasi oleh Allah. Ya, tenang. Jadi muraqabah, merasa selalu dekat. Dekat dalam konteks yang imateri, bukan dekat dalam konteks yang materi. Jadi kalau gini ya. Kalau kita, mungkin Bapak Ibu pernah merantau. Kalau merantau lagi sekolah, saya dulu merantau lagi sekolah. Energi batin yang positif yang saya rasakan tuh begini. Saya belajar, teringat emak saya. Ya, jadi kalau emak saya tahu saya belajar, senang kali lah dia gitu. Walaupun emak saya nggak tahu. Dulu kan kalau mau cari tahu pakai wartel dulu teleponnya kan. Ingat wartel loh, Pak. Itu antrian bisa panjang itu toh. Belum ada video call, Pak. Jadi kita ini hanya sangka-sangka baik saja. Bila orang tua sudah melepas kita di pesantren, maka dia sangka-sangka baik saja. Baru begitu terbayang emak awak, belajar awak. Itu kira-kira muraqabah yang identik, kira-kira gitu ya. Kita tidak bertemu dengan fisik ibu kita, tapi kita meyakini ibu kita, berharap besar kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bertemu dengan fisiknya Allah, tapi Allah mau kita menjadi seorang yang taat. Diberi kebebasan dan kebebasan itu digunakan untuk menjadi orang yang taat, bukan menjadi orang yang bebas sebebas-bebasnya. Nah, jadi ada lagi rasa-rasa. Nah, hari ini kita coba memframing taubat itu dulu lah ya. Begini, taubat itu kira-kira nama lain dari pengampunan lah ya. Jadi kalau nanti bulan Agustus, 17 Agustus akan ada remisi kira-kira gitu ya. Bagi semua orang-orang yang sudah dipenjara. Tapi taubat itu beda dengan remisi. Kalau remisi itu bicara hak. Jadi orang kalau sudah dihukum, maka dia secara automatically punya hak untuk mendapati kemudahan. Kalau ini suasana batiniahnya sangat subjektif. Allah itu mengampuni seseorang, ikhtiarnya bertaubat, tapi esensinya merasa takut dan merasa bersalah. Itu dua hal yang berbeda, karena ada orang yang bertaubat tapi tidak pernah merasa bersalah gitu. Pernah nggak itu seorang abang berantem sama adiknya, terus kita paksa mereka bermaaf-maafan? Udah maaf, cepat, minta maaf, cepat. Adiknya udah maaf aku ya, maaf ya. Itu kan dia minta maaf tapi tidak pernah merasa bersalah. Nah, sulitnya adalah suasana batinnya nggak kesampaian. Taubatnya kesampaian, suasana batinnya nggak kesampaian. Nah, dua-dua itulah yang harus kita gabungkan. Ini maksud saya. Makanya kan ayatnya ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kira-kira begitu ya. Ini yang paling famous lah ya. Wahai orang-orang beriman,
diperintahkanlah kepada kita sebagai konteksnya keimanan. Jadi lex spesialisnya adalah iman, keimanan. Untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa harus ada ilallahnya? Tubu ilallah. Harusnya ilallah itu nggak usah ada juga nggak ada masalah itu. Karena taubat itu directly harus hanya kepada Allah. Tapi kenapa harus dispesifikasi harus kepada Allah? Karena banyak orang ini berarti dari tingkat keawamannya, taubatnya tidak berhasil naik ke atas, hanya berhenti di hal-hal yang sangat horizontal ansih. Saya taubat dari mabuk. Kenapa Anda taubat dari mabuk? Karena lever saya sudah terganggu. Kenapa lagi? Bini saya marah. Kenapa lagi? Duit saya habis. Horizontal ansih. Bukan karena takut kepada. Nah itu masalahnya. Jadi kalau lever Anda nggak sakit, Anda kira-kira ya mainkan aja lah Ustaz, namanya belum sakit gitu. Nah, itu dia jadinya. Dan jadi makanya tubu ilallah itu gini, kalau Anda sudah merasa takut dan menyesal, naiklah ke atas, vertikal. Takutnya kepada Allah. Jangan terlalu teknis takutnya, tapi tidak takut kepada yang memberi keputusan dalam hidup ini. Kira-kira suasana batiniahnya begitu kalau konteksnya adalah kajian tasawuf. Karena kajian tasawuf ini tidak terlalu fokus pada hal-hal yang materialistik. Jadi kalau ada orang cium tangan kepada yang lebih tua, ngomong santun, itu instrumen dari kajian-kajian tasawuf. Kajian tasawuf yang lebih ma'rifah itu adalah orang-orang yang terintegrasi omongan baiknya dengan suasana hati yang baik. Nah itu dia. Jadi nggak berbeda tuh kira-kira gitu. Kalaupun kita memaafkan, maka kita sudah mampu melegowokan semua hal dari kemaafan itu. Jadi tidak membeda-bedakan, tidak menchapter ini saya maafkan, ini enggak, ini saya maafkan, ini enggak gitu. Kalau memaafkan ya all in one lah, semuanya harus dimaafkan. Kira gitu. Sama kayak tobat. Ustadz, saya jujur, insya Allah saya kalau mabuk saya udah enggak lagi Ustadz, tinggal judi lain yang belum Ustadz. Nah, berarti kan Anda masih milih-milih. Enggak boleh kalau Anda mau tobat semuanya aja lah, jangan nanggung-nanggung gitu ya. Nah ini juga menjadi kekuatan. Nah, apa kira-kira? Jadi kan ada aksi, ada reaksi, kira-kira gitu ya. Jadi apa aksi dari orang yang bertaubat itu? Pertama, suasana batiniahnya dibentuk menjadi suasana batiniah yang ya ahabba ilallah. Jadi gini, mencintai perintah Allah dengan mencintai Allah harusnya sama, tapi hakikatnya bisa berbeda. Mencintai Allah tidak boleh tidak seimbang dengan mencintai perintah Allah. Kira-kira gitu. Seorang anak bilang sama ayahnya, awak sayang kali sama ayah, awak sayang kali sama ayah. Tapi awak suruh ngambilkan kunci kereta, malas. Awak suruh bantu ngambilkan tas ayahnya, nggak mau. Nah, ambilkanlah tas ayah yang itu. Nah, ayah aja lah, capek kali awak. Kan oyong juga awak itu. Kau bilang sayang sama aku, tapi disuruh sikit aja nggak mau. Kira-kira gitu. Jadi harus linier. Makanya suasana batiniahnya itu mencintai. Jadi gini, kalau mencintai Allah itu berarti subjektivitasnya dominan. Subjektivitas yang objektif itu adalah Anda kan sakit, kenapa sholat? Kira-kira gitu pertanyaannya. Apa ada alasan saya tidak sholat? Berarti subjektif yang objektif. Anda kan sakit, kenapa puasa? Penyakit saya belum merusak mempengaruhi kemampuan saya untuk berpuasa. Itulah alasan kenapa saya harus jadi suasana mencintainya sudah lebih kelihatan tuh, kira-kira gitu. Seorang pekerja di rumah kita yang biasanya on time jam 5 dia sudah pulang, jam 8 dia datang. Sehari waktu kita punya hal yang sangat insidentil di rumah kita, yang sangat membutuhkan dia untuk lebih lama tinggal di rumah kita gitu. Lalu kita bilang sama dia, Mbak, udah jam 5 pulanglah. Nggak usah lah Bu, nggak usah, biar aja sini, nanti selesai dulu masalahnya, baru awak pulang. Sor nggak kita sama pembantu ini? Kenapa kita sor? Subjektif yang objektif. Jadi objektivitasnya apa? Dia pekerja, dia mengerjakan pekerjaannya, tapi suasana batiniahnya tidak dia lunturkan untuk
mengimprovisasi keadaan yang sedang terjadi saat itu. Jadi itu yang sebenarnya menarik. Sama kayak kita ini. Makanya kenapa kita ini nggak boleh alpa dari suasana batin ya? Karena itu yang menyempurnakan semua amal-amal zahiri kita. Menyempurnakan itu bukan berarti tidak sempurna kalau kita nggak pakai suasana batin ya. Coba ya, ini kalau kita mau membangun logika, kenapa dalam rukun sholat, rukun puasa, dan rukun-rukun ibadah lainnya lah ya, pasti dimulai dari niat. Niat itu verifikasinya nggak ada. Bagaimana meyakinkan kita bahwa niatnya benar? Nggak bisa. Jadi dibuka oleh hal yang immateri, yang nggak punya alat ukur sempurna. Kalaupun kita ngomong ya usolli fardul maghribi salah sarokaatin mustaqbil al kiblah ya makmuman lillahi ta'ala, itu konteksnya penguatan litakid, karena niat dalam hati juga boleh sebenarnya. Kenapa diawali dari sesuatu yang sangat immateri? Karena suasana batiniahnya harus dimiliki, jangan nggak ada. Walaupun setelah itu takbir, takbiratul ihram, ruku, sujud, iktidal, perbuatan-perbuatan yang sifatnya sangat jasadiah yang bisa dideteksi. Kalau ada di depan kita orang tidak ruku langsung sujud, kita bisa bilang dia batal. Sholat kau batal. Kau tadi tidak ada ruku, kira-kira gitu. Kita bisa peringatkan dia. Sholat Isya 3 rakaat di bantainya, dia lupa, kita lihat, kita bisa peringatkan dia, kira-kira gitu. Tapi niat, bagaimana kita memverifikasi niat seseorang? Nggak ada. Nah, itu kira-kira suasana batiniah yang penting. Nah, mencintai Allah itu energi yang membangun subjektivitas. Jadi bagaimana suasananya? Manusia tidak akan terprovokasi dengan rasa capeknya, dengan rasa sulitnya, dengan rasa penatnya. Dia nggak terprovokasi dengan ini. Kenapa? Pokoknya kalau sudah waktunya sholat ya sholat, kira-kira gitu. Kalau sudah waktunya puasa ya puasa. Kalau sudah waktunya berbuat baik ya berbuat baik. Saya tidak bisa diprovokasi oleh siapapun, oleh keadaan apapun, kira-kira gitu. Inilah yang disebut dengan sami'na wa ata'na. Jadi wa ata'na itu ya syumul, berlaku dengan kolektif. Yang kedua, takut kepada Allah itu menjadi aksi yang kedua. Takut kepada Allah itu khauf ilallah. Khauf ilallah itu kayak gini ya. Bukan berarti Allah menakutkan, bukan. Tapi takut kepada Allah itu kira-kira indikatornya adalah saya dikasih kesempatan untuk berbuat baik, kok saya nggak baik gitu. Indikatornya itu. Jadi indikatornya adalah kesempurnaan perbuatan, af'al. Saya dikasih untuk berpisah dari kejahatan, kok saya masih melakukan kejahatan gitu. Jadi takutnya pada konteks kita tidak sempurna melakoni kehalifahan kita sebagai manusia. Jadi ketidaksempurnaan itulah yang membuat kita harus perfect. Ya, harus perfect di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan konteks yang paling kita punya. Nah, jadi nanti reaksinya apa? Reaksinya itu salah satunya adalah sensitivitas yang hidup. Kira-kira begini, ya. Kalau bisa sempurna, kenapa harus nggak sempurna? Konteksnya aman. Kalau bisa di awal, kenapa harus di akhir? Kalau bisa dikerjakan, kenapa harus ditinggalkan? Kira-kira muncullah nanti itu, suasana-suasana yang seperti itu muncul. Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti saya kerjakan? Nah, jadi sensitivitas itu muncul, Pak. Pernah nggak Bapak Ibu tersuasanakan, bukan mensuasanakan ya, tersuasanakan. Berarti tersuasanakan itu tidak selalu ada dia. Jalan di satu tempat, ketemu sama peminta-minta. Kok gesturnya sangat dominan tuh, kira-kira gini. Aku kasihlah, kan lagian di dompetku banyak kok duit gitu. Pernah nggak suasana kayak gitu? Kalau ada, itu sensitivitas lagi hidup itu. Karena nggak semua keadaan kita bisa baca itu. Ya. Jadi itu yang apa namanya? Tapi kan ini sangat kasuistik, nggak bisa kita intervensi menjadi hal yang paling yang generik ya. Ada orang pesan mie Aceh. Ini sebenarnya saya ngalami, tapi lucu ya menurut saya. Kalaupun saya ceritakan bukan berarti ini hebat kali, menurut saya ini lawa-lawa ajanya. Pesan mie Aceh, uwa-uwa. Kelihatannya dia tukang. Saya taunya dia tukang, ya maksudnya ramalan saya dia tukang. Dia naik sepeda John Deere, ini udah lama sebelum Covid, Pak.
di belakangnya ada palu, ada gergaji yang diikat lah gitu, naik sepeda itu. Dia singgah di kedai Aceh itu, saya lagi di situ dengan kawan saya. Dia pesan, mie Aceh satu ya, nggak usah pakai daging. 12.000 kan katanya. Ya, diambilnya duitnya, dikira-kiranya. Nggak usah pakai daging ya, yang 12.000 aja ya, dikiranya gitu. 3 kali di callbacknya. Berarti kan duitnya pas-pasan. Kira-kira gitu. Kalau udah kena 13, sudah pening lah kepalanya. Aduh, jangankan kena 15, kena 13 aja oyong lah dia itu, Pak. Sampai akhirnya yang masa itu, iya loh Pak, 12 begitu lah. Nah, gini. Nah, ini kan akhirnya menceritakan sesuatu yang dilakukan. Mohon maaf lah ya. Pertanyaannya, sensitivitas kita hidup nggak? Itu maksud saya begitu. Gitu. Kalau seandainya kita nggak hidup ya kita tinggal perhatikan aja, kasihan ya ini, gitu kan. Tapi kalau sensitivitasnya hidup, mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar komentar. Ya, boleh saja Bapak bilang, Pak biar saya aja yang bayar, pakaikan aja dagingnya, biar senang dia. Kira-kira gitu. Bisa aja kan? Ya, tapi saat itu diberi Allah nggak kita rezeki untuk melakukan itu, karena bagi saya rezeki kita itu ya bisa melakukannya gitu. Bukan hasil dari, bukan setelah kita lakukan lalu Allah kasih harta, enggak. Menurut saya itu hadiah bukan rezeki. Ya, kalau rezeki itu yang bisa dipakai sampai kapanpun itu rezeki, Pak. Begitu Bapak mati masih dipakai dia, itu rezeki. Ya, jadi sangat substansial, sangat fungsional. Ya begitu dipesan, udah Pak bawa aja. Ini duitnya, nggak usah ada yang bayar. Ah serius lah, iya kan suara kali dia Pak. Begitu dia sampai rumah mungkin ketemu bininya kan dia beteng jadinya dia, tau beteng. Ini deh, no ini mie Aceh ini duitnya mau kau ada lagi. Kan kreak dia jadinya tuh kayak gitu. Dia bisa beli mie Aceh tanpa berkurang duit. Nah maksud saya sesensitif itu gak hati kita untuk membaca peluang-peluang yang Allah beri dari setiap perjalanan hidup kita. Dan ini hanya bisa kita dapat kalau kita pandai membangun, mensuasanakan rasa takut kepada Allah, bukan variabelnya karena Allah menakutkan, bukan. Karena kita kepengen perfect dalam setiap keadaan, konteksnya amal kebaikan. Gitu aja ya. Jadi ini menjadi kekuatan. Tapi jangan dipaksa juga dan jangan juga wa'labuan. Wa'labuan tuh ya kadang-kadang kan kita terframing oleh pengetahuan orang ya. Jadi kalau kebetulan orang tahu alhamdulillah. Kalau kebetulan orang nggak tahu ya memang itu lebih bagus. Karena esensinya satu amal itu pengetahuannya vertikal aja antara engkau dengan Allah yang melihat, hanya itu saja. Jadi kalaupun ada orang yang melihat dan mengakui itu bonus, Pak. Jangan itu yang dicari. Awak cemana lah kadang-kadang kayak gini lah yang payah awak. Asal acara Muharram Maulid udah nyumbang nyawa, nama awak nggak pernah disebut-sebut. Ini kadang-kadang yang kayak gini-gini lah yang payah awak. Misalnya gitu, nggak usah. Kalau nama Anda disebut itu bonus. Kalau nggak disebut memang itulah esensinya nggak disebut. Kenapa? Karena uang yang Anda kasih untuk acara Maulid itu kepentingan Anda, bukan kepentingan masjid ini. Nggak ada kepentingan masjid di situ. Kalau energinya rezeki ya, tapi kalau energinya prestisius ya memang harus disebut. Nah, itulah nanti kenapa kita lakopkan para ulama-ulama yang warok itu kelihatannya sangat eksklusif, tidak inklusif. Kenapa? Karena mereka berusaha dengan maksimal merahasiakan hal-hal yang sudah mereka kerjakan, karena bagi mereka itu bukan kebaikan yang harus diceritakan, tapi itu sebuah kemestian gitu. Jadi kalau sebuah kemestian kenapa harus diceritakan? Gini Pak, maaf ya, ini saya agak jorok dikit ini. Anak awak buang air besar, dia cebok. Pertanyaannya, kalau dia cebok setelah buang air besar, itu prestasi atau enggak? Hah? Anak awak umur 16 tahun, habis dia buang air besar, dia cebok. Terus dia bilang, Alhamdulillah Pak, awak udah cebok. Kira-kira prestasi enggak itu? Hah? Itu kan sebuah kemestian. Kan kita bilang sama dia, kau kalau buang air besar haruslah cebok. Itulah kira-kira itu. Kita diberi Allah harta, diberi Allah hidup, diberi Allah akal, berbuat baik itu kemestian. Jadi bukan sesuatu yang harus diceritakan. Kalau orang tahu bonus saja, udah gitu aja. Nah, bisa nggak kayak gitu suasana batinnya? Ayolah kita coba. Memang payah itu Pak, sakitnya itu di sini. Berat itu memang ya. Kenapa? Karena manusia ini sifat yang paling diferen dari dirinya adalah ingin dipuji.
Bapak Ibu kan pernah jadi anak-anak toh? Pernah kan? Jadi anak cencen umur 3-4 tahun. Ya, kegagalan mama kita dulu waktu kita kecil adalah membedai kita setelah mandi. Itu gagal betul itu. Nggak pernah benar dia. Itu comeng sana, comeng sini, comeng sana. Dan menurut emak-emak itulah yang paling benar cara membedai anak-anak. Begitu ayahnya pulang, anaknya keluar, ayah, adik sudah mandi. Kira-kira kalau dia ngomong gitu, dia mau apa itu? Hah? Mau dipuji, Pak. Ya Allah, anak ayah udah mandi, cantik kali. Kan gitu. Coba bilang, ayah, awak udah mandi. Betul aja kok, baru mandi, udah sombong. Kira-kira sakit nggak hatinya? Nah, memang sifatnya manusia ingin dipuji. Itu karakter dasar manusia yang nggak bisa dihilangkan, Pak. Tapi memisahkan kebergantungan dari pujian, itu prestasi. Saya ulangi ya, memisahkan kebergantungan dari pujian itu prestasi. Kenapa? Bergantung sama manusia ini nggak asik, Pak, serius. Ya, bayangkan awak, duduk awak sekali di tukang bakso dibayari sama beliau, 2 kali dibayari. Kalau 3 kali nggak dibayari kan hoyong juga kepala awak. Kok nggak dibayari yang ketiga kali ya? Kira-kira kan gitu. Karena bergantung kepada manusia. Makanya kalau kita sering di bandari, ketemu sama orang yang membandari, jangan berharap di bandari. Kenapa? Nanti kebergantungan itu akan membuat kita tidak pandai melepas kendali. Ya, ini menjadi kekuatan. Ketiga, bersih jiwa dan perbuatan. Ini namanya tazkiyatun nafs. Jadi bersih jiwa dan perbuatan gini. Udah diniatkan dia menyakiti hati awak, tapi awak nggak sakit hatinya. Yang sering terjadi bukan gitu. Nggak pernah dia nyakiti hati awak, tapi nengok mukanya sakit kali hati awak. Paham gak itu? Jadi ini nanti kalau dia datang pengajian, kiki dia nanti. Tengoklah, kau tengok nanti ya. Capek kali kawan tuh ngeki awak diam aja. Karena Allah sudah tutup hati kita untuk merasakan sesuatu yang tidak perlu kita komentari. Itu asik sekali loh itu. Inilah, cobalah kadang-kadang di pengajian ini ada orang miskin sok kaya. Awak kadang-kadang kayak ginilah malasnya. Udah digitu-gitu kan nyawa. Menurut dia bilangkan awak. Kebetulan hari itu awak nggak pernah merasa miskin. Jadi awak merasa bukan awak yang diomongi, slow aja. Slow aja. Wah, itu nikmat sekali loh itu, serius. Tapi kalau kita sudah diberikan Allah orang kritikan, evaluasi, maka tugas kita adalah membenahi. Jadi kira-kira itu. Jadi tabayun dalam konteks yang lebih luas itu adalah bukan hanya memverifikasi apa kata orang, tapi memverifikasi benar nggak itu yang dia katakan secara linier memang pernah kita buat. Jadi verifikasinya jangan secara eksternal aja, tapi juga secara internal. Kalau benar nggak usah diverifikasi, diperbaiki aja. Ya kira-kira kayak gitu. Nah, bersih jiwa dan perbuatan itu, tazkiyatun nafs itu kira-kira gini ya. Yang paling enak itu kan gini. Awak mau melakukan sesuatu yang jelek, ada aja halangan. Itu enak tuh. Itu bagian dari ya aksinya orang yang bertaubat. Ya, kepengen apa namanya? Kalau dulu model dulu main dindong, Pak. Dindong tau? Nggak tahu ya. Oh, bapak ini nggak orang Prumnas ini kayaknya. Kalau orang Prumnas tuh kerjanya main dindong itu. Prumnas Mandala. Jadi asal mau main dindong, dindongnya tutup. Mau main dindong, duitnya habis. Itu kan ada aja yang dibuat Allah supaya kita nggak jadi berbuat. Wah, itu paten sekali itu, Pak. Kalau bisa begitu terus minta sama Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ini masih keder ini, masih suka buat jahat ini. Berilah aku halangan-halangan setiap aku mau buat jahat. Aku sor kali kayak gitu ya Allah, serius. Ya, aku ini masih jahat nih ya Allah. Gaya-gayanya yang dipakai peci nih, ya jenggot panjang, nggak ada itu sebenarnya. Jadi setiap saya mau buat jahat ya Allah, berilah saya halangan-halangan supaya saya nggak jadi berbuat jahat. Bisa nggak? Kalau mau Bapak Ibu mau doa kayak gitu, bagus doanya itu. Supaya apa? Keseimbangan itu muncul di dalam diri kita. Apa keseimbangannya? Berbuat baik pandai, menghindari dosa juga pandai. Ini nanti menjadi kekuatan. Yang keempat, benci ingkar kepada Allah. Saya ulang ya, benci ingkar kepada Allah. Jadi rasa tidak mau tahu kita kepada keingkaran itu membuat kita sangat eksklusif. Kira-kira gini, anak sepupu awak datang ke rumah awak lagi arisan. Sudah tahu mau masuk asar, belum sholat zuhur. Anak awak suruh sholat.
Anak sepupu awak nggak mau sholat. Muncullah pandangan dalam pikiran awak, yang penting bukan anakku. Ini eksklusif, Pak. Jadi kalau orang yang sudah bertaubat, biasanya sensitivitasnya dibesarkan Allah. Gini dia, sedapatnya saya melakukan sesuatu agar menghindarkan orang dari keingkaran kepada Allah. Sedapatnya itu berarti tidak dipaksakan. Kira-kira gitu. Sampai nyindir-nyindir tuh gitu. Kira-kira ada tamu datang ke rumah Hawa. Orang hebat tamu ini. Saking hebatnya tamu ini, rumah Hawa itu pun dianya yang belikan sebenarnya, kasihnya sama Hawa. Kan hebat itu kan? Nah, datang dia ke rumah Hawa, nginap dia di rumah Hawa. Udah masuk waktu subuh, kamar mandi cuma satu di luar, nggak keluar dia. Ayo, coba tuh sebagai tuan rumah, berani nggak bilang, Pak bangun Pak, sholat subuh Pak. Tiba-tiba diambilnya pula rumah tuh balik. Apa nggak pening kepala Awak? Ayo gimana? Gimana itu? Ya, makanya bisa aja melakukan sesuatu yang sifatnya kias. Ya, misalnya anaknya Ucok, dia jerit-jerit, Ucok, udah jam 6 ini, kok belum sholat subuh kau? Dijerit-jeritkannya pas di depan kamar tamu itu ya kan. Udah jam 6 ini, nanti nggak sholat, kau udah dewasa loh Ucok, udah dewasa Ucok, kuat-kuatkan. Itulah ikhtiar dia yang paling tinggi. Karena untuk menasehatinya nggak mampu dia. Itu pun sudah paten, Pak. Karena sering pilihan kita adalah tidak mau tahu. Padahal energinya orang taubat itu tidak defensif. Orang bertaubat itu ofensif, Pak. Ya, kalau mau pakai strategi bola 4-3-3, Pak. Penyerangnya 3, Pak. Kira-kira gitu. Bagaimana? Bukan hanya saya yang menghindari dosa. Sedapatnya orang-orang di sekeliling saya juga bisa terhindar dari dosa. Itu yang paling menarik, Pak. Ya, makanya ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kan jelas tuh. Allah perintah kepada orang beriman untuk apa? Pertama, protek kepada diri sendiri, anfusakum. Kira-kira gini, Anda harus pandai meyakinkan bahwa Anda ini tidak terjebak kepada dosa. Wa ahlikum, ahlikum itu bisa maknanya 2. 1, keturunan sebab darah. 2, keturunan sebab saudara, sebab sesuatu yang mengikat. Ya, boleh saja sebab perkawinan, boleh saja sebab tetangga, boleh saja sebab satu persekutuan, satu marga dan seterusnya. Silakan saja. Jadi kita ini harus punya cara-cara ya untuk melakukan dakwah. Ya, kalau bapak-bapak datang ke kampus saya di FEBI Winsu, itu saya buat banner, standing banner. Itu kan di samping kantor saya ruang sidang, Pak. Itu standing bannernya, salahnya nggak ada foto. Nanti kapan-kapan saya pakai slide, saya tunjukkan itu. Bukan berarti itu hebat, karena bagi saya cuma itu ikhtiar saya. Bacaannya begini. Sholat kau woi, tanda serunya 3, pakai emotion marah merah gitu. Di bawahnya saya buat ayatnya, masalakakum fi sakor qalu lam naku minal musallin. Siapa itu penghuni neraka sakor? Dialah orang yang nggak mau melaksanakan sholat. Baru di bawahnya saya buat bahasa Mendeling. Ya, bahasa Mendelingnya, oh naso mangirput mati honaron baru botoho. Orang yang nggak tahu diri, nanti kalau mati gue baru kau tahu betapa pentingnya sholat. Itu saya berdirikan itu setiap hari, Pak, di depan ruangan saya. Setidaknya orang-orang yang mau sidang bisa mengakses bacaan itu, Pak. Bagi saya itulah dakwah terakhir sebelum mereka menyelesaikan perkuliahan. Karena rugi juga menurut saya bisa melahirkan generasi yang cerdas secara akademik, tapi tidak begitu sensitif secara emosional dan keimanan. Itu bahaya itu, Pak. Kenapa? Kalau orang sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, dunia ini digilingnya semua ini, Pak. Mau yang halal, mau yang haram, mau yang subhat, mainkan terus. Tapi kalau sudah terasa takut kepada Allah tidak hilang, Pak. Setidaknya dia khawatir kalau sudah mulai terjebak dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan itu yang mahal. Itu yang mahal, ya. Jadi benci ingkar kepada Allah. Kita harus melahirkan suasana hati dan diri untuk tidak memaklumi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi ada orang kan lagi stres dia, dibilangnya sama kawannya, bro aku lagi pening kali kepala gue ini, stres kali aku ada masalah.
Aku mabuk dulu ya, katanya. Ayo, sebagai best friend apa ayo coba. Udahlah bantai aja lah mabuk, yang penting kau jangan bunuh diri ya. Gitu. Jangan, Pak. Mabuk juga dilarang Allah kok. Innamal khamru wal maisir ila akhir. Jadi pandai-pandailah engkau memberi nasihat. Janganlah bro, nanti kau mabuk jelek sekali, itu dilarang oleh Allah. Sedapatnya. Pernah ditanya di kantor, Pak. Ya, Ustadz, saya satu ruangan ada 6 orang bekerja di kantor ini. Saya nggak usah sebut kantornya. Ada sekawan kami 1 orang, asal sholat Jumat, nggak pernah dia mau sholat Jumat, Ustaz. Nggak pernah, udah kami yakinkan itu, udah bolak-balik kami ajak. Dibilangnya kami ustadz asal ngajak dia sholat Jumat. Kira-kira gimana lah mengingatkan dia supaya dia mau sholat Jumat. Begitulah kira-kira. Memang kelemahan manusia ini, bila yang menasihatinya terlihat tidak lebih baik dari dirinya, dia sangat emosional itu. Ya kira-kira gitu. Makanya salah satu cara yang paling menarik adalah dicari orang yang paling dia segani, dia takuti untuk menasihatinya. Atau yang kedua, disindir dia secara halus. Jadi saya kasih tahu sama orang yang nanya itu, di ruangan kalian ada wifi-nya, ada. Coba buka di komputer kalian itu, ya. Ceramah YouTube siapa aja pun jadi yang bilang kalau nggak mau sholat neraka gitu, yang keras-keras, kencangkan suaranya biar dia dengar sendiri, seolah-olah kau yang mendengar ceramah itu, tapi sebenarnya kau ingin memberitahu kepada orang-orang yang kau sayangi di kantormu itu. Bapak Ibu, inilah setidaknya ya cara kita untuk merekayasa kita supaya kita jauh lebih produktif. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Itu kan perintah Allah. Jadi kita ini nggak boleh hanya perhatian kepada diri kita doang, tapi kita nggak punya akses kepada siapapun. Nggak boleh itu, Pak. Nah yang kelima, istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah bil ma'ruf itu maknanya begini. Kalau Anda sudah pandai melakukan bersedekah, sedekah Jumat, puasa sunnah, kira-kira gitu. Lalu bertahanlah di dalam istiqomah. Gini, untuk membangun pertahanan yang paling kuat itu harus ada intervensi dari diri kita kepada pekerjaannya. Jangan gak ada intervensi. Kelemahannya adalah akal matematis. Saya sudah nggak pernah tinggal sholat duha. Begitu kira-kira. Itu yang bahaya. Makanya intervensinya apa? Selesai sholat duha, lupakan bahwa ibu, bapak pernah sholat duha. Selesai sholat duha, lupakan bahwa pernah sholat duha. Selesai sedekah, lupakan bahwa pernah sedekah. Memang harus kita yang intervensi, Pak. Serius, kalau enggak memang berat itu. Ya, kita ini orang yang terlalu berhitung pada satu kebaikan. Kalau pada kejahatan kita ini nggak berani menghitungnya. Kenapa? Kita anggap loss saja gitu. Itu kelemahan kita. Ya, makanya gimana? Melupakan dan mengalpakan itu adalah strategi yang paling produktif bagi orang yang mau istiqomah dalam amal. Silahkan coba dilakukan. Jadi udah sholat tahajud selesai, alhamdulillah. Ya Allah beri saya rezeki besok masih bisa tahajud. Jadi begitu mau besok tahajud, alhamdulillah. Seingat saya udah 3 bulan ini nggak ada pre-pre-nya tahajud. Jangan, kalau udah gitu masuk istighfar terus, Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena setan akan mencoba memprovokasi kita terus itu. Memprovokasi kita terus. Makanya ibu-ibu nih, ya saya sarankan kalau ibu-ibu nggak puasa Senin Kamis ya, karena ibu-ibu sering mengamalkan tuh. Terus jangan jawabannya begini, ibu hari ini puasa nggak? Enggak. Kenapa? Aku udah 2 bulan ini nggak ada pre-pre-nya lo puasa, sih puasa aja. Sesekali pre lah dulu. Nggak usah, itu jawaban yang agak walabu itu. Nggak usah ya. Karena rezekinya orang puasa itu ya puasa. Udah gitu aja. Jadi nggak usah bangga kali kalau hari ini nggak puasa. Ya, kalaupun hari ini nggak puasa, kira-kira alasannya sangat teknis. Hari ini aku jemput cucuku ke airport, khawatir nanti kecapean. Kira-kira gitu. Jawabannya teknis-teknis saja. Nggak usah, ini kan udah 2 bulan aku puasa. Nggak usah, itu jawaban wa'labu namanya ya. Nah, yang keenam, yang terakhir, mencintai kebaikan. Mencintai kebaikan itu kayak kira-kira sangat idealis ya. Gini tuh. Ada orang yang buat baik, Anda belum melakukannya, jangan benci dia. Udah kan saya ceritakan sini ya. Udah apa belum ya? Pura-pura belum aja lah ya kalau udah ya. Gini. Jadi, saya ceramah di satu bank. Asar ceramahnya. Sebelum rupanya saya terlalu agak cepat datangnya, setengah jam lagi baru azan kira-kira gitu. Saya duduklah di dekat-dekat toilet. Itu kombur-kombur lah orang di bank itu. Ngomong gitu. Tengok si Anu itu. Iya, ngaji-ngaji dia situ ya. Semenjak dimutasi ngaji aja kerjanya sekarang kayak gitu. Ya kan saya aneh. Orang kalau dimutasi ngaji kok yang penting ente gitu dalam hati saya, Pak.
Lebih ngeri lagi kalau dia dimutasi langsung mabuk, dia berjudi, dia itu ngeri, Pak. Tapi ternyata orang dimutasi tidak lagi punya jabatan, lalu dia kembali ke jalan Allah. Kita lihat sangat negatif, itu kan masalah, Pak. Paham nggak? Jadi hati-hati itu, Pak. Terlalu konvensional cara berpikir kita, sehingga ketika kita melihat sesuatu yang tidak konvensional, yang tidak biasa, yang tidak seperti ekspektasi kita anggap dia keluar dari zonanya. Hati-hati, Pak. Allah itu banyak tempat memberikan orang hidayah, bahkan pada tempat-tempat yang kita nggak pernah mengalaminya. Bersyukurlah kepada orang-orang yang diberikan Allah hidayah, karena orang yang Allah hadirkan hidayah kepada dirinya, biasanya dia jauh lebih mudah menata keimanan dan amal solehnya. Itu yang menarik, Pak. Jadi akhirnya ceramah saya di Asar itu berganti jadi gosip, judulnya gibah, ya kira-kira gitu. Kenapa? Karena banyak juga kita yang resek. Kalau ada orang berbuat baik, cintai kebaikan itu meskipun kita nggak kerjakan itu. Jadi gosip-gosip kita yang nggak jelas itu pada orang yang berbuat baik, saran saya berhenti aja lah. Ya, tengoklah si Anu itu. Nah ini saya memang tukang dengar gibah ini jadinya. Dia ini asal datang pengajian disapu-sapunya lah halaman rumah ini. Ada pengajian di satu rumah yang mengundang banyak orang. Supaya dikasih kue kotak, supaya dikasih nasi kotak dia itu. Banyak kali modusnya itu. Gini, ente yang pening. Syukur dia nyapui depan halaman rumah itu supaya dikasih nasi kotak. Jadi jangan noyong kali. Tuan rumahnya aja mau kok ngasih nasi kotak, kok kenapa ente yang pening? Paham kan, Pak? Sampai ke situlah cara kita tidak berhasil meyakinkan bahwa kebaikan-kebaikan yang dikerjakan orang, meskipun orang itu tidak selevel dan tidak sekufu dengan kita, kita menganggapnya jelek. Itu kegagalan kita menurut saya itu. Jadi kalau ada orang miskin sedekah, kita malu, Pak. Karena kita lebih kaya tapi jarang sedekah. Jadi jangan dibilang udah miskin sedekah sok paten kali. Jangan, Pak. Itu salah kalimat kita itu, Pak. Salah kalimat kita itu, ya. Ini nanti menjadi kita. Baik. Masih ada waktu untuk tanya jawab ya, karena saya kadang-kadang ditanya Ustaz nggak ada tanya jawabnya. Silakan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan istilah taubat itu, pada saat seperti apa taubat itu perlu dilaksanakan? Yang kedua, itu ada salat taubat. Apakah salat taubat itu dilaksanakan setiap waktu atau setiap hari, sekali sehari, atau berkali-kali dalam sehari? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Iya, jadi memang begini ya. Salah satu ayat yang mungkin kita udah hafal semua ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Terus Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang menerima taubat. Innahu kana tawwaba. Itu menarik sekali tuh, Pak, ayat itu. Jadi kata Allah gini, sebenarnya apapun dosamu itu aku terima, taubat aja dulu gitu. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena Allah di atasnya kan sebut, apabila sudah datang iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila sudah datang pertolongan Allah dan Allah kasih kemenangan. Lalu dibilang Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nanti kau lihat banyak orang yang berbuat dosa itu berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Saat itu kau harus memuji Allah. Fasabbih bihamdi rabbik, dan kau bersyukur hanya kepada Allah. Wastaghfir, dan jangan lupa mohon ampun. Jangan-jangan engkau masuk bagian dari yang berdosa itu kira-kira. Wastaghfir innahu karena aku menerima taubat. Oke, sampai di situ ya. Jadi sebenarnya taubat itu pada segala keadaan. Kira-kira gitu. Sampai salat taubat itu dimunculkan oleh para ulama kita. Ya, termasuk itu nanti kalau dilihat di dalam Al-Azkar ada, di perukunan juga, perukunan itu kan kitab Melayu toh, itu juga disebut. Ya. Sebagai bagian dari cara kita mengkhususkan bahwa taubat itu tidak hanya cukup dengan lisan, tapi taubat itu juga dengan akad
Akadnya salah satunya dengan sholat. Nah kalau pertanyaannya, sholat taubat itu gimana kira-kira kaifiatnya kira-kira gitu. Sholat taubat itu lebih banyak digolongkan kepada sholat sunnah mutlak. Karena dia bukan sholat sunnah yang menurut saya yang dalilnya lebih banyak seperti duha, seperti tahajud ya, kira-kira gitu ya. Nah, sholat duha ini, sholat taubat ini dikhususkan oleh para ulama untuk meyakinkan kita bahwa kita ini butuh keseimbangan dalam taubat, bukan hanya sekedar lisan. Kapan mau dilaksanakan? Kapan saja, karena kaifiatnya, karena dia sholat digolongkan sholat sunnah mutlak. Yang jelas jangan kita laksanakan pada waktu yang tidak dibolehkan sholat, kecuali di tanah haram. Di tanah haram itu kapan saja boleh sholat ya, di Makkah dan di Madinah. Silakan melaksanakan sholat dengan sepuas-puasnya, kira-kira gitu. Nah, saya pernah, ini dulu lama sekali udah pernah saya sampaikan. Seorang guru besar ilmu tafsir sudah wafat. Jadi kebetulan saya khotib di masjid beliau. Dia sebagai makmum. Waktu itu saya masih cencen kali lah, masih cencen betul lah. Selesai saya takzim sama beliau. Selesai saya menunggu beliau mau nyalam. Tapi ternyata panjang juga sholat sunnahnya, sampai capek juga saya nunggunya, Pak. Habis salam naik lagi, salam naik lagi, salam. Begitu selesai, ya karena saya sudah azamkan saya mau salam sama dia, saya tunggu juga. Selesai, akhirnya saya nanya, karena saya penasaran itu sholat apa dia, kira-kira gitu, kok banyak kali, kira-kira gitu kan. Boleh tahu, Prof? Saya bilang, Pak, apalah sholat? Dia bilang sholat ba'diyah juga, dia sampaikan. Salah satunya saya sholat hajat dan salah satunya saya sholat sunnah taubat, dia bilang. Nah, terus saya penasaran dengan sholat sunnah taubat. Disitulah saya detailkan. Kira-kira kalau Prof, sholat taubat itu kapan aja, saya bilang. Kalau dia bilang, saya iringi sholat taubat itu pada 5 waktu saya sholat. Karena bagi saya nggak punya kesempatan untuk tidak merasa berdosa. Dia. Nah, jadi semakin yakinlah saya bahwa sholat taubat itu digolongkan pada sholat sunnah mutlak karena waktunya boleh kapan saja. Dan dia guru besar ilmu tafsir yang menurut saya kefasihannya kepada ilmu Quran sudah tidak diragukan lagi. Beliau sudah almarhum. Tapi karena live saya nggak usah sebut namanya ya. Kalau saya sebut pasti Bapak Ibu kenal lah. Kira-kira orangnya warok sekali. Nah jadi akhirnya gitu Pak. Jadi saran saya ya silahkan diamalkan, mengiringkan daripada sholat sunnah yang kita lakukan. Kira-kira gitu. Gitu ya Pak. Silakan. Ya. 2 lagi, masih ada 2 menit lagi ya, boleh. Kita tampung aja dua-dua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kurang lebih kita tahu Allah sedang menerima Melihat gitu. Kalau kita bertobat, berdoa, bertobat, bagaimana kita merasakan sebagai hamba bahwa permintaan kita tobat itu sudah diterima? Bagaimana merasakannya gitu ya? Bagaimana merasakannya? Seperti apa kehadiran di dalam hati kita? Baik, alhamdulillah. Iya, itu sebenarnya ini kajian kita yang lama. Nanti boleh juga lah kita kembali lagi kajian pakai ini ya, pakai Infocus ya. Mungkin itu dulu kajian kita tahun 2000-an awal dulu ya, 2018 atau 2019. Reaksinya begini Pak, kita ini dibuat Allah semakin takut kalau mau terjebak dengan dosa, meskipun selera kepada dosa itu masih ada gitu. Itu salah satu reaksi dari orang yang taubatnya sudah, kalau istilah guru saya dulu di Purbawaru, sudah mulai bereaksi kayak kita makan obatnya itu ada obat tidurnya, begitu makan setengah jam udah mulai ngantuk, bawa nawa, kira-kira gitu. Jadi itu selera kepada dosa itu masih ada, cuma udah mulai takut gitu loh. Lakukan nggak ya? Itu udah mulai normal itu Pak. Itulah normalnya orang yang bertobat itu. Nah yang kedua, diberikan Allah kekuatan kepada diri kita untuk berhasil memaksimalkan waktu-waktu yang kita miliki untuk mengisi sesuatu yang kita tidak banyak. Kira-kira gini, lagi duduk nih nunggu, selama ini nggak terfikir mau baca Quran, nggak terfikir gitu.
Ini udah mulai mau buka handphone baca Quran gitu ya. Walaupun kadang-kadang kawan awak nengok, wah labu kali kawan ini pun duduk baca Quran jam betul aja kira-kira gitu. Jadi itulah salah satu energinya. Itu yang disebut tadi di sini, mencintai kebaikan itu dibuat Allah kita ini mau masuk ke ruang-ruang itu gitu kira-kira. Gitu Prof. Terima kasih, waktunya udah habis itu. Terima kasih ya. Nanti next berikut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab